Saya mengenal pekerjaan Matu sejak 2 tahun yang lalu. Biasanya saya mengerjakan pekerjaan di Kalisnowo, mencari pasir, mencari batu, dan mengangkut material. Saya sehari biasa membawa uang 50.000. Saya memilih pekerjaan karena bisa mencari uang buat bantu nyekolahin adik dan buat bantu sehari-hari orang tua. Dulu itu kan belum ada alat berat ya, jadi material tuh masih begitu banyak. Jadi Iwan nongkrong di jalan kan kadang-kadang ada mobil lewat nggak bawa tenaga gitu kan, ya dia samperin, lemot ora gitu, ya dia naik gitu. Itu memang dulu kerjaan saya itu, sehari-hari saya mencari batu atau pasir gitu. Nggak taunya malah menurunkan di anak. Kerjaan sehari-hari itu yang sering saya lakukan cuma itu, cari rumput. Kalau di sawah itu kan istilahnya misalkan udah habis petik gitu baru cuma ngerjain lokasi dikit-dikit lah. Yang jelas ya itu, cari rumput untuk umpan sapi itu. Saya pertama masuk kerja di PT Intan Jaya Garment di daerah Semarang. Setelah itu saya masuk ke konveksi menjahit di daerah Sayangan. Setelah itu saya ke Gunung Pring di bagian jaga kaset sama warung makan. Saya pernah bekerja di perusahaan Wingkomochi daerah Pule di bagian buletin sama ngemasi dari jam 8 pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Sehari dapat gaji 20.000. Sekarang saya bekerja di Tin Meranti Salon di bagian belakang seperti menyapu, mencuci, dan membantu pekerjaan di belakang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sehari dapat gaji 20.000. Tekun kalau bekerja dia, terutama kalau membuatin makanan tuh dia tekun sekali. Buatin makanan tuh tekun, buatin sosis, buat tahu, bakso biasanya kita buat itu, atau agar-agar dia paling suka itu. Jadi saya lebih suka memberikan bekal seorang anak itu di bidang salon, karena saya pikir dengan usaha salon itu bisa dia manfaatkan untuk selamanya. Cuman saat ini kelihatannya yang perlu sekali itu untuk Erni adalah rasa percaya diri. Dia masih kelihatan minder,
saya suruh dia keramas, pakai keramas gitu. Kemudian saya nanti mengerjakan potong. Saya pikir dia akan mendampingi saya supaya sambil melihat. Enggak, dia ngumpet. Gitu. Saya berhenti sekolah sejak kelas 5. Alasannya mau membantu orang tuanya. Orang tua saya kerja cari pasir, cuma dapat 30.000, 50. Cukup beli beras. Saya mau sekolah, sangunya paling 1.000. Timbang kayak gitu, timbang kayak gitu, mendingan kerja tuh. Dulu saya cari pasir, juga cari batu. Saya bekerja itu udah keliling-keliling ke mana-mana. Di Wonosari sudah pernah, di Sekaten juga pernah, di Tempuran. Saya sudah SD, sudah putus sekolah karena melihat yang kakak-kakaknya sekolah tinggi nggak jadi apa-apa ya percuma lah sekolah tinggi-tinggi kalau tidak ada pekerjaan yang Untuk anak-anak di daerah lereng Merapi khususnya itu banyak sekali ya masalah-masalah untuk putus sekolah ya, salah satunya semangat atau motivasi anak SD yang tidak bisa lulus sampai SD itu biasanya motivasi atau semangatnya itu kurang karena ya memang sudah tidak semangat dengan gambaran sekarang sekolah tinggi untuk apa ya. Banyak sekali mereka yang lulus SMA ternyata ya tetap nganggur, bahkan sama juga dengan anak-anak yang tidak sekolah itu juga bisa mencari uang seperti penambangan atau apapun yang tanpa menggunakan kemampuan atau pendidikan secara akademik. Bekerja untuk mencari uang itu resikonya atau kemungkinan terjadi kalau anak itu tidak bisa memanage uang, jadi dia akan rusak. Kadang hanya kesenangan saat ini yang berisiko tinggi, sehingga kalau kesenangan saat anak-anak itu lupa diri bahwasanya kegunaan uang itu. Dulu saya baru pulang cari pasir, terus ke lapangan. Dengar ada pasar malam, saya lihat. Terus ada teman-teman, "Nang, ikutin aja Nang, mantap di sini." Terus saya ikut jualan kaset tuh. Kalau sehari, kalau rame juga dikasih 35, 40. Penghasilan saya pakai untuk tuh benerin genteng dan mengasih uang adik saya buat jajan. Ya, biar tidak tuh rewel. Ya, Yen pulang itu langsung dikasih ke Madalem buat beli beras ya, buat jajain anak-anak. Mungkin karena keadaan orang tuanya kayak gini, dia udah ndak minat sekolah lagi karena biaya juga ndak punya. Jadi dia lebih baik cari uang sendiri buat ya pertama buat masa depan dia nanti, terus membantu orang tua sekalian adik-adiknya gitu. Saya punya anak 5, yang pertama udah
umur 16 tahun. Yang kedua, itu si Danang kerja di pasar malam. Tak anggap dia itu tulang punggung keluarga saya gitu. Jadi kalau ngagung ke bapaknya kan kurang cukup gitu. Jadi makanya saya juga ingin bantu itu suami saya dagang kecil-kecilan, yang penting kan anak-anak bisa makan semua. Inilah yang seringkali kalau saya pribadi justru orang tua melihat anak ini seolah-olah dituntut untuk sebagai mesin produksi, karena bukan sebagai manusia yang berkembang harus bekerja. Itu salah satu dari aktualisasi mereka, kehidupan mereka. Tetapi kalau motivasinya duit, lalu anak-anak dipacu untuk menjadi seperti mesin, maka anak hanya termotivasi dengan duit dan kekayaan, bukan bahwa hidup ini adalah suatu aktualisasi hidup, persembahan kepada Tuhan yang menciptakan, yang tadi bakatnya sebenarnya sudah ada, budi dan dayanya itu sudah ada. Ya, saya kebetulan karena keluarga saya banyak, lalu saya hanya lulusan SD, itu tertinggi di keluarga saya dari 6 bersaudara. Maka lalu waktu itu saya cita-cita pengen menjadi guru, tapi karena faktor biaya tidak bisa menyolokkan, dan sekarang saya baru merasa perlu bahwa saya harusnya sekolah dan sekolah. Bahkan sekarang pun sebenarnya ada kerinduan untuk sekolah. Karena ternyata modal yang ketika saya menjalani hidup ini ternyata masih kurang. Modal saya, bekal saya, salah satu bahasa saja. Saya tuh dengan teknologi, dengan laptop atau apa itu, saya melihat orang pegang-pegang itu saya tahu. Tetapi ketika masuk hanya soal bahasanya Inggris saya tidak tahu, lalu ini seperti menutup saya untuk masuk ke mana-mana. Saya berhenti sekolah sejak saya lulus SMP karena tidak ada biaya, hanya ayah saya yang bekerja, dan untuk menafkahi keluarga, untuk makan tiap hari, sama untuk merawat ibu saya yang sedang sakit. Ayah saya bekerja sebagai tukang dan ibu saya hanya ibu rumah tangga. Kalau saya mendapat kesempatan untuk bersekolah lagi, saya ingin masuk ke SMK Negeri 1 Salam di jurusan Buka, karena saya hobi memasak dan cita-cita saya ingin menjadi seorang koki seperti harapan ibu saya. Dengan permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya anak yang putus sekolah ini, peran negara atau peran pemerintah itu sangat diharapkan. Salah satunya bagaimana negara bisa mengampu atau ada keterlibatan untuk mendampingi, sehingga anak-anak yang sebetulnya punya potensi-potensi ini yang kadangkala agak nyeleneh di sekolahan itu bisa ditampung dan beri pembelajaran khusus, sehingga akan terbentuk anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya dedikasi tinggi itu tertampung. Program PPA PKH itu merupakan program dari pemerintah, yaitu program untuk pengurangan pekerja anak agar mencapai keluarga harapan. Jadi di sini kita merekrut anak-anak yang putus sekolah, terutama anak usia di bawah 17 tahun dan berasal dari RTSM. Program PPA PKH merupakan program Kementerian Tenaga Kerja yang mendukung daripada program PKH, jadi program Keluarga Harapan. Pertama, kita merekrut pendamping. Kemudian pendamping ini mengidentifikasi data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Data itulah yang kemudian divalidasi oleh tim pendamping di lapangan.
Data dari TNP2K hanya 2,5% yang valid. Kemudian kita melakukan perekrutan, kita mencari dari kelurahan ke kelurahan atas referensi dari kepala dusun. Setelah itu baru kita mengadakan home visit untuk mendatangi anak dan juga orang tuanya, supaya anak dan orang tua itu mau ikut dalam program PPA PKH ini. Engko kan programnya 4 bulan. Nek melu Mas Hanif kan per bulane oleh 250.000. Nah, nek 4 bulan berarti 250 kali 4 kan 1 juta lumayan. Nek gelem melu. Mboten kados sik dana niki mboten saged diandalke, Mas. Oh. Nggih, kados dipun melih nggih kula nuwun nek mboten enten dana nggih ra saged kados biasane Mas. Dipikir-pikir yen mawon. Nggih. Mangko nek nganu terus ngubungi Mas Hanif men. Nggih. Pamit riyen nggih. Oh iya. Matur sembah nuwun nggih. Mas Nang enggak pulang. Iya. Ayo, Dik. Kegiatan di shelter itu untuk membentuk karakter anak supaya bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Pagi hari mungkin ada kegiatan olahraga, terus anak-anak mulai masuk kelas. Dan di kelas itu nanti ada tutor. Tutornya itu berasal dari dinas pendidikan atau guru-guru sekitar yang dekat dengan lokasi shelter. Kemudian bulan ketiga, kegiatan mengembalikan anak dari shelter ke orang tua untuk kita kembalikan lagi ke sekolahan. Kemudian di halaman 108, di mana sebenarnya Usman bin Affan itu masih mempunyai ikatan kekerabatan atau masih... Saya berhenti sekolah kelas 5 karena tidak ada biaya. Bapak saya kerja mencari rosok. Saya bekerja dulu di mencari batu. Penghasilannya kadang-kadang nggak mesti lah. Kadang dapat 10.000, 20.000. Kadang yang nggak dapat. Berawal dari anak ini sulit komunikasi, dalam arti komunikasi pendidikannya sangat sulit. Guru BP atau konseling itu secara rutin memberikan terapi pendidikan, itu tahap demi tahap dilakukan, sehingga ada perubahan anak ini mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang tadinya itu hampir masuk sekolah itu terlambat, saat ini sudah bisa menyesuaikan waktu masuk tepat waktu. Kemudian perilaku yang berubah lagi adalah saat mengikuti pelajaran itu hampir semua guru awalnya menyimpulkan anak ini sulit diberikan masukan materi, diberikan transformasi informasi pembelajaran itu sulit. Saat ini sudah bisa menerima, bisa duduk tenang untuk mengikuti pelajaran. Itu perkembangan yang Khairul Iskandar. Kebanyakan sekolah yang menolak anak tersebut untuk masuk ke sekolahan, kebanyakan sekolah negeri. Karena sudah lama tidak sekolah, mereka tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan sekolahan tersebut khawatir kalau rating kelulusan mereka akan turun sehingga sekolah mereka itu tidak sekolah unggulan gitu. Setelah dari shelter, kita mengadakan monitoring atau pasca shelter. Nah, monitoring di sini kita melakukan pengecekan ulang ke masing-masing anak. Apakah anak itu masih melanjutkan sekolahnya atau sudah tidak melanjutkan. Kalau melanjutkan, kita bisa melanjutkan ke sekolahnya. Kita lobby tanya mungkin kepala sekolahnya atau mungkin guru-guru yang terkait. Tapi kalau kita mengecek anak itu sudah tidak ada di sekolah, berarti mungkin anak itu bekerja. Dan kita mencari tahu pada orang tuanya alasan bekerja anak itu karena apa. Jadi jumlah awalnya itu yang dari shelter BLK ada 5 sama yang transitonya 2. Tapi kok ternyata lepas 1 ya Pak? Iya. Yang Saryadi kok keluar kenapa, Dik? Yang dekat rumahnya siapa? Yang mana? Oh. Kenapa Dik kok keluar? Enggak. Jadi waktu pertama kan tak daftarin ke sini ya kan, dia ikut. Dan di situ udah dilengkapi belum formulirnya itu? Data-datanya udah, fotonya udah semua. Terus udah sempat masuk sekolah.
berapa hari? bulan? Ada 1 minggu? 1 bulan. Oh 1 bulan, berarti udah pernah sekolah 1 bulan, terus nggak ngelanjutin? Karena anak itu mungkin dia lebih memilih untuk bekerja. Jadi dengan bekerja itu pun penghasilan anak itu 1 hari ada yang jualan sayur bisa mencapai 50.000. Sedangkan bersekolah dia malah males karena mungkin dia kalau bersekolah tidak pasti dapat uang saku. Juga mungkin kesulitan transportasinya. Nah itu mungkin kendalanya. Jadi anak lebih memilih untuk tetap bekerja daripada sekolah. Program PPA PKH selama 4 bulan ini menurut saya sangat kurang sekali. Kita pendataan itu lebih dari 2 bulan karena medan yang sulit, karena di Kabupaten Magelang ini banyak pegunungannya. Kemudian untuk sosialisasi sama orang tua itu juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk merayu orang tua. Kalau waktu lebih pendek itu mungkin tidak optimal ya. Biasanya setelah masuk shelter 1 bulan pun setelah keluar shelter anak biarin, jadi dia ingin jadi dirinya seperti yang dulu sebelum masuk shelter. Pasti dia terpengaruh oleh teman-temannya, nggak mau sekolah lagi, atau mungkin dia akan lebih memilih untuk bekerja. Sedangkan monitoring itu hanya dilakukan 1,5 bulanan. Setelah 1,5 bulanan pendamping udah tidak ngecek, jadi anak akan bebas atau berkeliaran seperti sebelum masuk shelter. Ya kerja itulah menghasilkan uang, kalau sekolah juga menghasilkan kepintaran ya.